أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang cabang-cabang iman. Musannif berkata, "Wattasi'u ta'dhimun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi as-salatu alaihi bi ayyi sighatin kana." Yang kesembilan, cabang iman yang kesembilan, mengagungkan, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'dhimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditulis ta'dhim ini berbeda dengan takbir. Takbir juga membesarkan. Nah, ta'dhim ini adalah besar zatnya dan besar sifatnya. Kalau takbir besar zatnya. Nah, jadi membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menyeluruh. Mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya menyeluruh. Dan termasuk dalam makna mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat di atasnya. Muslawat ke Nabi. Artinya cara kita mengagungkan Nabi, dan muslawat ke Nabi. Nah, di antara kita peringati hari kelahiran Nabi, itu adalah bentuk ta'zim getanya kepada Nabi. Bagaimana kita berselawat kepada Nabi? Bi ayyi sighatin kana. Dengan lafaz apa saja boleh. Dengan sirah apapun boleh. Balang je nah selawat. Ana masalah. Fa afdaluha, tapi yang paling utama daripada selawat tersebut, sirah salawat. Pertanyaan Muhammad malamnya ni ada jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil ladzi mala'at qalbuhu min jalalika wa ainuhu min jimalika fa asbaha farhan masruran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima walhamdulillahi ala dzalik. Yang kepanjang gimana bukan? Yang paling utama. Yang paling utama menurut pengarang kitab ini, yaitu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa jadi menurut Syekh lain-lain nanti. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, lafaz salawat paling sempurna lagi nyan. Jadi menyatakan baca salawat dengan yang paling sempurna lagi nyan. Oh hanjut lagi nyan ditanya lagi lain, silahkan bi ayyi sighatin kana. Ngan salawat pu mentang jut. Silahkan dengan apapun boleh. Ana gepegah Nabi pernah ino.
Yang kadang teh Syekh Nawawi Al-Bandani buka kitabnya bagoknya. Ya. Ada masalah boleh. Ya. Wattiba'u sunnatihi, dan termasuk mengagungkan Nabi adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Ya, termasuk makna mengagungkan Nabi yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kekira gedanya perayuk Nabi yaitu tak ikut sunnah Nabi. Wa fil hadis, terdapat dalam suatu hadis yang hasan, alladzi rawahu Al-Hasan bin Sufyan. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang kalian sehingga keinginannya adalah mengikuti apa saja yang aku datang dengannya. Bukan Nabi hana sempurna iman tu kecuali kaek tak olah le katanya keinginan katanya. Yang tak inginkan le katanya yang kekuatra yang kemain Nabi. Baru sempurna iman. Ketika keinginan-keinginan katanya mukhalafah, berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi, berarti la yu'minu, belum sempurna iman. Hawa nan guama ni rona. Ya, hawa dron sama ngatra Nabi me. Galak nan guama, galak dron sama ngatra Nabi me. Hot nan guama, hot dron sama ngatra Nabi me. Baru sempurna iman. Nah, iman anak sempurna. Anak sempurna patah tabah jabu. Anak sempurna. Ya, baru sempurna. Berhawa katanya, keinginan katanya, beratra yang gemelina li Nabi. Nyan baru sempurna iman. Artinya apa? Kita suka mengikuti sunnah Nabi. Yang gemel Nabi, yang ke sunnah Nabi. Galak tu tak ikut le katanya sunnah Nabi. Nah cerita Muhammad, mungkin jut na amaikan. Wa qadi batala rajulun bijudam. Seorang laki-laki tertimpa penyakit judam. Buduk bahasanya. Jamun buduk jino apa ikut. Kusta, buduk bahasanya. Kan jino hanale kan penyakitnya, leu jino kan buduk itu mungkin darah mamek. Entaban ini rut dikrek-krek. Ayo aku holir montakit, jihit. Jamun na urang gunang penyakit kusta. Wa qala al-atba, para dokter berkata bi ajmaihim. Ya, seluruh mereka itu hina absaru ma li hadzal marid dawa. Ketika para dokter melihat penyakit orang itu, mereka berkata ma lihadzal marid dawa. Penyakit ini tidak ada obatnya. Wah dokter hana ubatnya penyakit ron. Bantamer muamat mutakir bukan dokter muamat hana ubatnya penyakit ron. Jadi dokter sudah memvonis penyakit judam laki-laki tadi, penyakit kusta tidak ada obat. Fara'ahu rajulun min bani Afir yuqalu lahu Sa'ad Su'ud. Wa kana indahu imanun azimun bil hadis. Seorang laki-laki dari Bani Hafir yang dipanggil dengan nama Sa'ad Su'ud. Sa'ad Su'ud nan. Ya.
Beliau adalah seorang laki-laki yang sangat mengimani hadis Nabi, yang sangat yakin kepada apapun yang disampaikan oleh Nabi. Yang geputuh Nabi, yang gepegah Nabi, kau yakin ngonya. Hanam becut pi keraguan. Beliau melihat penyakit orang tadi, yaitu penyakit kusta. Faqala, lalu beliau berkata, ya hadza, wahai orang ini, lima la tatbibu nafsaka, kenapa engkau tidak mengobati dirimu? Pegah ba urang sakit kustanya, maka hana pu badro ni rona. Pu legenya. Faqala lahu rajulul majdum, laki-laki yang kusta tadi berkata kepada saat suun ini, innal atba'a qalu li laisa li hadzal illah dawa. Dokter semuanya sudah memvonis bahwa penyakitku ini tidak ada lagi obat. Tiba tadanya pu kepegah kayu obat, ngempu kuno obat. Mandum dokter kai menyerah, kai bojero, kai pegah, maklum ana obat penyakit lu. Aku preh-preh malik mawon mentau berkurah danyo. Pu kepegah kayu obat. Ya. Faqala kadzabat al-atba. Lalu orang laki-laki yang bernama Sa'ad Su'un ini berkata, para dokter itu berbohong. Ya pegahnya pengodron dokter. Para dokter itu berbohong. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asdaqu minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal lebih benar daripada mereka itu dokter. Itu katanya ben apa teh apa dokter yang tulis banyak. Enggak dapat teh Nabi lebih betul haba koknya daripada dokter. Faqad qala fil habbatis sauda. Padahal Nabi pernah berkata tentang habbatus sauda. Apa kata Nabi? Innaha syifa'ul likulli da'in. Bahwa sesungguhnya habbatus sauda itu adalah obat untuk seluruh penyakit. Numpu penyakit je. Obatnya habbatus sauda. Kata Nabi. Kata Nabi, innaha syifa'ul likulli da'in. Sesungguhnya habbatus sauda itu adalah syifa, penyembuh bagi setiap penyakit. Wa hadzal da' alladzi nuzila bika min jumlati dzalik. Penyakit yang sedang diturunkan kepadamu, penyakit yang tertimpamu ini adalah salah satu penyakit yang termasuk daripada jumlah itu. Jadi ketika Nabi menyampaikan bahwa habbatus sauda adalah penyembuh, obat bagi setiap penyakit, penyakit judam juga termasuk. Kata laki-laki ini. Termasuk juga penyakit judam itu kusta. Tsumma qala alayya bihabbatis sauda wal asl fa khalata hadza bihadza wa dhalli bihima badanaka kullahu wa ra'sahu wa wajahu ila rijlai. Kemudian laki-laki ini berkata, saya punya habbatus sauda dan madu. Campur habbatus sauda ini dengan madu ini, lalu lumuri seluruh badanmu, kepalamu dan wajahmu hingga ke kakimu dengan keduanya, habbatus sauda dan madu. Watarakahu sa'ah, lalu biarkan sebentar. Lumuri dengan habbatus sauda dan madu, lalu biarkan sebentar. Tsumma innahu ghasala dzalika anhu. Kemudian laki-laki yang judam tadi mencuci lumuran habbatus sauda dan madu tadi daripadanya. Fansalakha min jildihi, lalu kulitnya tergelupas. Tepluk kulit ke patai gerah habbatus sauda dengan madu yang kagelapo pak kulit. Okay.
maka tergelupaslah kulitnya. Nah, wana batalahu jildun akhar, dan tumbuh baginya kulit yang baru. Wa ada ila ma kana alaihi, kembalilah tubuhnya kepada semula. Artinya sembuh. Fata'jibul aqba wan nas min quwwati imani man huwa min ahlil hadis bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu seluruh para dokter dan orang-orang menjadi ta'ajub, menjadi terheran-heran terhadap kekuatan iman. Orang yang dia merupakan ahli hadis dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengobati sebenarnya bukan punya obat itu, tapi kekuatan iman. Kepercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa habbatus sauda adalah obat dari seluruh penyakit, dia benar-benar mengimani. Habbatus sauda obat dari seluruh penyakit. Karena imannya terhadap itu, dia berobat sembuh. Karena cerita jamun berjamaah. Nah tengku gejakku rumah sakit, pak dokter dia mau ubat. Ate kena woi jok keredah si oni dokter resep. Gua rumah gendram resepnya dengan GJP pulih. Kepikir kau nyanyi keredahnya ubat. Nak dia depu resep nyen tengku ngempung. Ijok keredah dengan nyobat ijok dokter. Kepikir kau nyanyi kenya ubat gua gerendak GJP pulih. Maka iman. Nah, jadi daripada kita beriman kepada dokter yang mungkin bisa saja berdusta atau kemampuannya tidak sampai di situ, lebih baik kita beriman benar-benar kepada Nabi, di mana Nabi tidak mungkin berdusta. Allah sudah menjamin Nabi tidak berdusta. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengatakan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu. Tidak ada yang dikatakannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sumbernya wahyu semuanya. Wahyu Allah, firman Allah. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa beliau tidak berdusta. Sering kita mengatakan sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha besar. Allah sudah mengatakan la yukhliful mi'ad, tidak menyalahi janji. Jadi karena benar-benar orang ini percaya kepada hadis Nabi, maka dia sembuh. Wa kana huwa yasta'malul habbata sauda fi kulli da'in yusibuhu. Dan laki-laki yang bernama Sa'ad Su'ud tadi, dia menggunakan habbatus sauda pada setiap penyakit yang menimpanya. Yang sakit, yang dedaknya ubat. Yang sakit, keturah danyo sakit ulai punya ubat, berutin punya ubat, dumpu yang sakitnya ubat punya. Habbatus sauda. Hatta idza ramidat ainahu ikhtala biha fayabra'u min sa'at. Sehingga ketika matanya kabur. Nah, kuamat, nyo namai kan kuamat. Ka kabur mata ke tengku Sa'ad Su'ud, dia menggunakan habbatus sauda sebagai celak sehingga sembuh matanya ketika itu. Rubak mata kabur kuban ke habbatus sauda. Nah, yang ingin diajarkan kepada kita apa? Bahwa kita iman kepada Rasulullah. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah sunnah Rasulullah. Apapun yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita suka adalah sunnah Rasulullah. Sampai kepada berobat itu sendiri, kita utamakan sunnah Rasul. Berobat dengan habbatus sauda, maka iman kita akan sempurna. Mam Yohana tak percaya itanya sempurna. Oi pegah habbatus sauda.
Katruh peneng ku ya hana pulih. Ku ya juk habat tu sauda. Ya nate de hana sempurna iman. Ihau peneng ka ku ja. Mak doktor Cina ku deh. Kai pegah doktor nyan nyo got hatre pulih ni menyolek nyo penyakit. Yuriwang terus ni monggo. Terus dengkunya enggak ya juk ya jib nyan mendong ke pegah pulih sama tu sauda. Ai ko peti. Nyan menyolek nyan. Berarti tidak sempurna iman. Jadi budak yakin ada kepada Rasulullah. Bedanya ragu-ragu kepada Rasulullah nyo pukon. Hana perlu ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Harus yakin. Nah, sampai kepada berobat itu sendiri. Kemudian, Bang Komat. Oh, harus beliau kan? Ya, alhamdulillah wardi. Ya. Ya. Mata ya mata mendam sakit. Beliau habatus sauda pegot kecilak. Wa hubbu ahlil bait, dan termasuk bahagian mengagungkan, membesarkan Nabi, mencintai keluarganya. Jadi termasuk bahagian mengagungkan Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi, yang kedua menyesuaikan keinginan kita dengan apa yang dibawa Nabi. Artinya mengikuti sunnah Nabi, mengikuti hadis Nabi. Yang ketiga, termasuk bahagian daripada mengagungkan, membesarkan Nabi adalah mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan olehmu hai Muhammad, aku tidak meminta upah dari kalian, kecuali yang aku minta al mawaddata fil qurba. Kalian berbelas kasih terhadap keluargaku. Jadi Nabi tidak meminta balasan apapun dari dakwah yang beliau sampaikan kepada kita, kecuali beliau hanya meminta kita punya rasa belas kasih kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu keluarga Nabi. Lebih-lebih khusus keturunan Nabi yang sampai sekarang, melalui Hasan dan Husain, yang mereka sering dipanggil dengan Habib atau Sayyid. Nah, bu sayang di urungnya ya. Baik dia denak urungnya, baik dia jarut-jarut, salah bukan rong Allah Taala, baik dia jarut-jarut di gedenya. Keluarga Nabi itu anak cucu Nabi, mereka masih membawa darah Nabi dalam tubuhnya. Hormati mereka sepatutnya sebagai keluarga Nabi. Yang bahagian daripada kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki keturunan Nabi, habaib, berarti para sayyid dicaci maki, maka berarti mereka telah kurang satu daripada cabang iman yang ada pada diri mereka. Karusak satu cabang iman yang ada pada diri. Yang selanjutnya wahubbul ansar, dan termasuk bahagian daripada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahagian daripada mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai orang-orang Ansar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansari wa ayatun nifaq bughdul ansar. Kata Nabi, tanda-tanda iman adalah cinta kepada Ansar, sedangkan tanda munafik adalah benci kepada Ansar. Jadi berarti untuk menyempurnakan iman, kita harus punya rasa cinta kepada kaum Ansar. Tidak boleh benci kepada kaum Ansar. Kalau kita benci kepada kaum Ansar, berarti telah diserang kita oleh virus nifaq.
Lalu siapa kaum Ansar? Tahu kaum Ansar? Wa'lam anna kullaman nasara dinallah fi ayyi zaman kana fahuwa minal ansar wa huwa dakhilum fi hadzal hadis. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menolong agama Allah pada zaman apapun ada, pada zaman apapun ya, maka dia itu adalah orang Ansar yang masuk dalam makna hadis ini. So kaum Ansar, orang tolong agama Allah. Jadi siapapun yang menolong agama Allah, mereka itu kaum Ansar, masuk dalam hadis ini yang harus kita cintai. Berarti ulama kaum Ansar, mereka menolong agama Allah, menyebarkan agama Allah, membentengi agama Allah. Para mujahidin kaum Ansar, para pendakwah kaum Ansar, para dai kaum Ansar, para guru kaum Ansar. Siapapun yang menyebarkan agama Allah, yang menolong agama Allah itu kaum Ansar yang harus kita cintai. Maka baik bengeh ke ulama, baik bengeh ke dengku danyo. Punya bengeh ke keburukan yang na pokoknya baik bengeh de. Ban bengeh de pokoknya berarti hana cinta ke kaum Ansar, punya hana cinta ke kaum Ansar, bengeh kaum Ansar berarti na tanda katanya nifak. Ka diserang oleh virus nifak. Berarti tanya urang munafik. Ya. Oh, nya anu kok. Ya, Kang Muhammad. Ya, jadi ada berapa hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengagungkan Nabi, berselawat kepada Nabi, mengikuti keinginan kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi, mencintai Ahlul Bait dan mencintai kaum Ansar. Nah, munyo jamun yu masa Rasulullah, kaum Ansar itu adalah orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi dari Mekah ketika Rasulullah hijrah. Artinya kan mereka yang menolong agama Islam. Sehingga agama Islam itu bisa mendapatkan kemenangan, kejayaan. Karena peran kaum Ansar yang menerima Nabi di Madinah. Maka seperti itulah sekarang. Siapa yang membantu agama Allah? Kaum Ansar. Nah. Wal ashiru taqdimu sya'air ay alamati dinillah. Cabang iman yang ke-10 adalah membesarkan, mengagungkan seluruh syiar-syiar, artinya tanda-tanda agama Allah. Mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya bentuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah, at-tabahi fil umurid diniyah, yaitu bangga terhadap urusan-urusan agama. Bangga ditanya ke urusan-urusan agama. Nyan tanda gutanyo kata perayu syiar-syiar Allah. Bangga tu dah pakai peci, bangga dah pakai surban ditanya kan, bangga ditanya dah pakai jubah, ya, tanda-tanda lainnya. Yang tanda-tanda kita membesarkan syiar Allah. Baik malai tu, malai dah pakai peci. Ya. Baru Kuala Timpang dah jak karut peci tu, malai. Di kampung dah dia pakai peci. Katro Kuala Timpang kan dah jadi kata kubah peci-peci tetap lengkap boleh. Malai. Hana membesarkan masjid. Hana tak pula katanya sebagai urang Islam. Jadi harus bangga. Wa tazyinul masahif wal masajid, dan termasuk tanda kita membesarkan, bahagian daripada membesarkan syiar, yaitu menghias mashaf dan masjid. Mashaf Quran. Tahiyah bugot. Teta katanya ta hadiah mashaf, ta pugot mashaf bugot, ta buh lape ya kan. Yang tahu lagi urang jamun hana pula ngangiyah dengan tikadu. Enggak? Hana lagi-laginya jangan jamun Quran ni kudu. Teme Quran hanjut cok Quran nyeme. Buh
boh dikadu. Menurut jamun, yang bahagian daripada menyempurnakan iman, menghias masjid. Masjid baik mengkalu hajungunan tahiyah tapugo menjara bulaga bucantik masjid. Yang tanda bahwa getanyo mengagungkan syair Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Demikian itu kata Allah, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu terjadi dari hati yang takwa. Jadi yang mampu mengagungkan syiar-syiar Allah adalah orang-orang yang dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan menyoba urungnya baik mayang ngan syiar. Abih bin abih gede. Yang pokok jibut bujadeh. Bandu pakat mulut imla sahdu rapat mulut, hanjur jilat-jilat mulut. Ya, menurut contoh ji. Jilat-jilat. Menyoba olahraga dum tu sponsor, bak mulut masa anak sponsor. Draw ku ilai ke belah je. Ha, baklung na 5 juta, baklung na 5 juta, baklung na 2 juta. Mana ni je? Nyan min taqwal qulub. Tanda hati itu takwa. Man barapat mulut gehoi dengkui mum dan gehoi guci ina hana pura-pura piro hana. Ku yang buka guci ka ku lagi nya je mendong guci. Bak pengempung kena anggaran. Tanya bak guci. Hana pura-pura ni bak pengempung. Inan apa anggaran ku mulut bak pengempung. Pokoknya bak peng tanya bak kena. Nyan hana takwa kulubnya lagi nya. Kulub yang bertakwa dia mengagungkan syair Allah, syiar-syiar. Termasuk syiar Allah yaitu hadiah, kurban. Yang syiar, jadi membesarkan kurban, bermeriah di hari kurban, puraya pura kurubun, puraya kurubun. Manasik juga termasuk syiar Allah. Jadi agungkan syiar-syiar Allah tersebut. Baru iman gedanya sempurna. Kemudian wal hadi asyara yang ke-11, cabang iman yang ke-11 yaitu al ikhlasu, ikhlas. Cabang iman yang ke-11 ikhlas. Wa huwa niyah, ikhlas yang dimaksud di sini yaitu niyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas. Wal ibadatu amalun wa tarkun. Ibadah itu mengerjakan dan meninggalkan. Ibadah kan puput mendong, kubah juga ibadah. Mengerjakan dan meninggalkan. Artinya mengerjakan yang diperintah itu ibadah. Meninggalkan yang dilarang itu ibadah. Beda bikin ibadah dia nyotok ubut huruf kan. Puji tegah ibadah. Jadi ibadah itu ada dalam bentuk amal mengerjakan, ada dalam bentuk tark meninggalkan. Wa kum fi kulli halin dzatiyah hamidah ma'allahi ta'ala yardahallah. Dan jadikanlah dirimu pada tiap-tiap keadaan dzatiyah hamidah, yaitu zat yang terpuji beserta Allah Subhanahu wa taala, yang meridai akannya oleh Allah dari engkau. Jadi setiap keadaan legetanyo, baik dikala mengerjakan sesuatu atau dikala meninggalkan sesuatu, jadikan hati kita memiliki niat yang terpuji terhadap itu, yaitu niat mencari ridha Allah. Ate tapubut tanit lamati tapubutnya untuk mendapatkan ridha Allah. Wate tatinggai hana tapubut juga tanit lamati meninggalkan itu untuk mencari ridha Allah. Yang ikhlas. Yang kliknya benar tapi. Ya.
Wa fihi tarkur riya wan nifaq. Dan termasuk dalamnya yaitu meninggalkan riya dan nifaq. Termasuk dalam makna ikhlas. Meninggalkan riya dan nifaq. Ar-riya'u talbus sana'il khalq. Riya itu adalah mencari pujian dari orang-orang. Yang riya kan. Perlai ipu jauh riya. Wan nifaqu ikhfa'ul kufr. Sedangkan nifaq menyembunyikan kekufuran. Riya perlai ipujo, nifaq pusom kekufuran. Wa idharul Islam dan menampakkan Islam. Pelumah Islam padahal kafir nyan nifaq. Fa idza usniya alaika syakhsun fi wajhika, maka ketika orang memujimu di hadapanmu, kan kuamat ke keun ke leu ke puja leu, faqul, maka katakanlah, takun kuamat ku dah keun nyana urang puja, Allahumma ja'alni khairam mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan dan ampunilah aku terhadap apa yang ya'lamun yang tidak mereka ketahui dan jangan siksa aku dengan sebab apa yang mereka katakan. Nyan doa ketika gedanya ibu jauh. Tak ulang tiga tu kuamat. Allahumma ja'alni khairam mimma yaqulun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Nyan doa dari puja. Kenapa perlu kita baca doa ini? Supaya ketika orang memuji kita tidak terjadi riya dalam hati kita. Maka kalau ada puja-nya, tengok menyohanai puja pengeh tu. Perlai bunai puja lah. Ha? Gimana dapat Inna lillahi nyahum doa dron komat. Allah nak pegahnya doa puja. Nyan dalam Quran ke pegah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh jadi kalau Tengku Ahmad memahami itu musibah boleh. Kamu musibah drog kai pujonya. Salah-salahnya ria aku kau musibah. Jut anak masalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak masalah. Ku Tengku Ahmad tapi terus pulain we. Nyan pelajaran khusus ya ke Tengku Ahmad. Nyan yang harus kita miliki katanya supaya sempurna iman. Jadi harus kita pahami bahwa ibadah itu mengerjakan dan meninggalkan. Ketika mengerjakan pun kita berniat mencari ridha Allah, ketika meninggalkan juga kita berniat mencari ridha Allah. Meninggalkan riya, niatnya mencari ridha Allah, meninggalkan nifaq, niatnya mencari ridha Allah. Meninggalkan riba, niatnya mencari ridha Allah. Meninggalkan judi, niatnya mencari Allah. Meninggalkan menggosip orang, niatnya mencari ridha Allah. Rencana kita nak pegah. Tikara mumet abah tu tak nak pegah ke Tengku Ahmad. Kata im nak jadi pegah tinggal dia mupan. Anang Kuamat wai nom. Nyona tak pegah nak masalah ini ku yang Kuamat kan. Nyong melikut ka tinggal mupan. Ana jadi kaim. Ni lamati daim hanaruh taubat Tengku Ahmad mencari ridha Allah. Baik nak ikut uman kok nyan hana tong kemupat hagai. Nyan munyo lagi nyan rencana tu hana tak keung ku gop, lamati nak ibegah kok nyan urung go tahan tom ku keung ku gop menti gop. Nyan kanaria hana tamupat kanaria. Tidak mencari ridha Allah berarti mencari pujian manusia. Jadi baik lagi nya. Kemudian yang ke-12 wasani asyara at-taubah. Cabang iman yang ke-12 taubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi qabla an tamutu
wa badiru bil a'malis salihati qabla an tusyaghalu. Taubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati, dan bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh sebelum kalian disibukkan. Jadi kepegah Rasulullah, yuh golong mati berbagah dah taubat. Karena hana tertujan dah pajan mati. Hana gebuh li Allah tanda apa katanya yang tak tepu, yang tak he. Tanda hana mati tapi hana tak he tanya. Jangankan tanya Nabi Daud, Nabi Yakub oroji. Kagu kirim tanda mati, hana gede. Bantruh malik mawat, geproteh Nabi Yakub. Puronya yang kau kalir ku pegah, menyodlung karak melingkai, ne kirim-kirim tanda. Pegah le, malik mawat, kalu ku kirim tanda, mandro ke hana sadar. Oh, kau kabute, nyan tanda. Nyan, kulit kau kakrut, nyan tanda. Mata kau katuput, nyan tanda. Kahana dadeng oh. Karo konro nang mandum nyo kam karap rada yo, nyai ku nyo karap rada putih oh, nyai ku dum ngah. Di tampeng om, tampeng pina putih yang pat. Tampeng darno putih tampeng. Kana tanda, mahana ada? Kana dadeng. Pokok jiba katanya kana tanda mati. Ana treble berarti yang kuamat. Ya. Tubu ilallah qabla an tamutu. Yo galam terus matinya taubat aja kepada Allah. Apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, langsung taubat. Baik kesalahan itu yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Karena kesalahan itu banyak yang tidak kita ketahui karena terbatasnya pengetahuan kita. Karena ada salah karena terbatas pengetahuan. Contoh, kamu buat ngaurinong mono, wate getubit leurinong gemungui. Hana gedepu le urinong yang berkontalah. Ban kamu buat muno kitab syarah oku dulu jan, rupanya salah hati tetubil luar rumah temungui. Urung inang baru je getubit luar rumah, buna idin lakoh yang pertama, yang kedua bumukulutuh. Tahu mukulutuh? Bumukulutuh. Baik ke pelumah lagak bak urung. Nyobek bak pelumah lagak kan hana mengui. Olehnya bermelimbot-limbot. Ya tupat baik nging kiri kanan. Salah. Bang depu salah baru astagfirullah. Baru dah tahu bat man tanya hana depu salah. Itanya uragam salah. Cukup le tu rinang tanya getubit keluar rumah, tapi idin ge mengui. Halah katanya agam. Hantam dah taubatlah daripadanya. Nyan tegala mati taubat aja. Hak le salah aku karena aku pidin promo. Hak le salah karena aku pidin nanu udara aku. Ate itu bit keluar rumah ji mengui. Ji boh budak, ji boh cila, i pakai lip, i pret minyak mangat be. Salah tanyonya. Payah istighfar. Nyang ke yu taubat. God. Haban bit. Walaupun punya kerja, aku boleh taubat. Yang kunyan yang perlu taubat katanya. Yang harus kita bertaubat. Gimana? Hai tamu kawin kibahana tapi sering bertaubat, maka taubatnya selalu setiap hari. Baik karena yo de dosa hana tamu kawin ditanya, munyo no yo no dosa baik je kurang. Tapi asal je kurang pasti mendosa. Oh. Ilit tanya-tanya, hai tung tu. Hai tung ke lekong. Hai tung ke lekong. Yang ku berarti tamu kawin aja ilit dak pernah baju-baju be awal dah aja hai tung ke lekong, tek kaju ke lekong baru datang. Pernah baju-baju hai pedih ti ka hai dak pernah ka itu istighfar tanya. Beliau taubat kepada Allah. Mungkin malamnya nan mentang kajian katanya yaitu cabang iman yang ke 12. Untuk kita lanjutkan cabang iman yang ke-13. Tatuk pengajian dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.